Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Vita, silakan duduk. Terima kasih. Ya, apa kabar hari ini? Kabar baik dan sehat selalu, Pak. Puji Tuhan, hari ini Vita kabarnya baik dan sehat selalu sehingga bisa datang ke sekolah. Kira-kira Vita tahu atau tidak alasan mengapa sehingga Pak Guru panggil Vita untuk datang ke sini? Karena datang terlambat. Ya, karena Vita sering datang terlambat. Ya, jadi menurut laporan dari guru piket dan menurut pengamatan Pak Guru beberapa hari belakangan ini, Vita selalu datangnya terlambat. Kira-kira alasan apa sehingga Vita sering datang terlambat? Karena nonton televisi sampai larut malam. Sering main game sampai larut malam. Ya, jadi alasannya karena Vita sering nonton televisi sampai larut malam dan juga sering main game di HP sampai larut malam. Jadi kita sebagai pelajar, sebagai siswa ataupun siswi, itu kita tahu kebutuhan pokok kita itu adalah belajar. Memang betul kita bisa nonton televisi dan juga bisa main game, tetapi ada batasnya. Jangan sampai kita nonton televisinya sampai larut malam dan main game di HP sampai larut malam sehingga berimbasnya pada keesokan hari. Jadi alasannya kita sudah tahu bahwa Vita malam sering nonton televisi, sering main game di HP sehingga paginya selalu datang terlambat. Kita di sekolah, kita jam 7 tepat itu kita sudah mulai apel. Kalau malam kita bete dan kita nonton televisi, main game di HP, kalau sudah sampai di atas jam 10, jam 11 itu akan menyebabkan kita bangun terlambat, dan untuk usia-usia kita masih SD juga akan mengganggu pertumbuhan kita, mengganggu kesehatan kita. Kira-kira dari masalah yang kita alami sehingga datang terlambat tadi awalnya sudah disampaikan, itu kira-kira solusinya apa atau jalan keluarnya apa sehingga masalah tersebut ke depannya tidak boleh dialami oleh Vita lagi? Membagi waktu dan jangan mete pada malam hari. Ya, membagi waktu dan juga jangan mete pada malam hari. Jadi setiap permasalahan, persoalan ataupun masalah yang kita hadapi itu pasti ada solusinya. Jadi solusi yang kita sebutkan tadi itu sebuah solusi yang bagus supaya kedepannya tidak boleh datang terlambat lagi, harus datang minimal 15 atau 10 menit sebelum kita mulai upacara apel bendera. Itu menandakan bahwa kita sebagai seorang siswa, seorang siswi itu kita taat. Jadi yang kita lakukan itu adalah sesuatu hal yang sudah melanggar kesepakatan kelas kita. Jadi kesepakatan kelas yang kita buat itu kira-kira kita masih ingat atau tidak? Salah satunya Masih, Pak. ya, coba sebutkan. Semuanya harus datang tepat waktu. Iya, semuanya harus datang tepat pada waktunya. Baik itu siswa ataupun guru di kelas itu harus datang tepat pada waktunya. Artinya tidak boleh terlambat. Kalau Vita sering datang terlambat berarti Vita sudah melanggar kesepakatan yang kita buat. Kesepakatan di kelas yang telah kita sepakati dan kita buat bersama. Kalau sebuah kesepakatan itu kita langgar berarti itu nanti ada hukumannya atau ada sanksi yang harus kita terima. Jadi untuk menghindari supaya jangan ada sanksi atau kita tidak boleh terima hukuman, tidak boleh datang terlambat lagi. Kira-kira dari kesepakatan kelas yang telah kita buat, nilai kebajikan apa yang boleh kita ambil dari kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama? Disiplin dan menghargai waktu. Ya, disiplin dan menghargai waktu. Jadi ketika kita berbicara tentang disiplin, itu bukan hanya disiplin dalam baris berbaris atau disiplin dalam berpakaian, tetapi
bagaimana kita belajar untuk disiplin waktu. Disiplin itu nama lainnya tertib. Jadi di kelas juga kita sudah panjang poster ada tertib waktu, tertib berpakaian dan sebagainya. Jadi disiplin itu, ulangi lagi, disiplin itu bukan hanya sekedar kita disiplin tentang baris berbaris saja atau disiplin berpakaian saja, tetapi disiplin itu banyak. Bagaimana kita belajar untuk disiplin waktu. Karena semua kesuksesan itu berasal dari kedisiplinan. Kalau kita sudah tidak menghargai waktu, kita sudah tidak disiplin waktu, itu akan terbawa terus sampai kita menamatkan pendidikan di sekolah ini, kita beralih ke jenjang pendidikan yang lebih lanjut, itu kita akan merasa asing di sana karena teman-teman dari sekolah-sekolah yang lain mereka sudah terbiasa dengan disiplin waktu. Kalau kita belum terbiasa itu pasti kita butuh penyesuaian lagi. Jadi Pak Guru cuma sampaikan solusi dan juga Pak Guru cuma mempertegas sedikit supaya kedepannya kita tidak boleh mengulangi lagi kesalahan yang kita lakukan karena itu akan berdampak pada penilaian. Karena sekarang bukan hanya penilaian itu bukan hanya dinilai di atas kertas saja, yang kita kerja matematika nilainya 100, kita kerja bahasa Indonesia nilainya 100, tetapi kita dinilai dari karakter. Salah satunya adalah bagaimana kita disiplin, itu adalah bagian dari penilaian. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah Guru sampaikan hari ini kedepannya tidak boleh diulang kembali. Siap? Bisa? Bisa. Jadi hanya itu saja. Terima kasih dan silakan kembali ke kelas. Selamat pagi Muda, silakan duduk. Terima kasih Pak. Apa kabar hari ini? Kabar baik Pak. Kabar baik, puji Tuhan. Hari ini Muda kabarnya baik sehingga bisa datang ke sekolah. Kira-kira Muda tahu atau tidak maksud dari Pak Guru memanggil Muda untuk menghadap ke Pak Guru? Tahu Pak. Kira-kira apa? Tidak melaksanakan pikir keras. Ya. Jadi maksud dari Pak Guru memanggil Muda untuk menghadap Pak Guru itu Muda sendiri sudah tahu, yaitu Muda tidak melaksanakan pikir di kelas. Kira-kira apa penyebabnya sehingga Muda tidak melaksanakan pikir di kelas? Ketika lonceng pulang berbunyi, saya langsung pulang. Ya, jadi alasannya ketika lonceng berbunyi, Muda langsung pulang. Jadi sebenarnya yang Muda lakukan itu adalah sesuatu yang keliru. Kasihan teman-teman lain melaksanakan pikir, tetapi Muda pulang. Lalu pulang bukan untuk belajar, tetapi pulang untuk bermain. Jadi kedepannya hal-hal seperti itu tidak boleh diulangi kembali, apalagi ketika kita melaksanakan pikir di kelas. Ketika Muda tidak melaksanakan pikir di kelas, berarti itu juga akan membebankan tugas kepada teman-teman yang lain. Pasti teman-teman yang lain merasa bahwa kita ini sama-sama dalam satu kelompok. Tapi kenapa Muda selalu pulang duluan, kami yang lain kerja, tapi Muda pulang duluan. Nah, itu juga akan menjadi masalah antara Muda dan juga teman-teman Muda. Kira-kira kesepakatan kelas yang pernah kita buat, Muda masih ingat atau sudah lupa? Masih. Baik. Kira-kira apa? Salah satunya itu apa? Harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Iya. Baik sekali, luar biasa. Muda masih ingat harus bertanggung jawab dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi ketika kita melaksanakan tugas yang diberikan, baik itu tugas secara individu ataupun tugas kelompok, baik itu diberikan oleh
Bapak Ibu guru tiket atau dari Pak Guru sebagai wali kelas ataupun Bapak Kepala Sekolah, itu kita warga sekolah ini, semua warga sekolah ini kita harus wajib menyelesaikan tugas yang diberikan. Apapun terjadi kita harus menyelesaikan. Itu menggambarkan bagaimana kita sudah bertanggung jawab. Lalu bukan di sekolah saja, tetapi di rumah juga. Jangan hanya karena kamu takut kamu sedang mengelilingi di sekolah sehingga yang kamu selesaikan itu hanya tugas-tugas di sekolah saja. Sedangkan kalau pulang ke rumah, tugas yang diberikan orang tua itu kamu tidak selesaikan. Itu tidak bisa, tidak boleh seperti itu. Jadi kita belajar tanggung jawab itu bukan ketika kita diberi sudah tugas yang besar atau sudah jabatan yang besar, tidak, tetapi kita mulai belajarnya dari hal-hal yang kecil. Salah satu contohnya itu adalah tugas di kelas. Kalau tugas di kelas, tugas piket di kelas saja kalau kita sudah tidak lakukan lagi, maka itu ketika ada tugas yang lebih berat lagi, itu pasti kita tidak akan bisa melakukannya. Itu kita tidak bisa bertanggung jawab. Jadi kita belajar bertanggung jawab itu dari hal-hal yang kecil, dari tugas piket yang diberikan lalu kelas di sekolah ataupun contoh di rumah itu ketika bapak atau mama beri kita tugas, misalnya kita sapu halaman atau cuci piring, itu kita harus selesaikan. Itu juga melatih kita untuk bagaimana kita bisa mandiri, kedepannya kita bisa mandiri, lalu kita bisa ketika kita sudah bisa mandiri, kemana saja kita pergi orang pasti akan bangga, orang akan senang bergaul dengan kita karena mereka merasa bahwa kita itu orang yang bisa bertanggung jawab. Kira-kira dari kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama, nilai kebajikan apa yang dapat kita peroleh dari kesepakatan kelas yang telah kita buat? Disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Jadi ketika kita berbicara tentang disiplin, itu kita mulai dari hal-hal yang kecil. Lalu disiplin itu bukan kita disiplin dalam baris berbaris atau berpakaian saja, tetapi bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas yang diberikan. Dan tugas yang diberikan itu adalah tugas dalam bentuk kelompok, kemudian ada teman-teman. Itu juga menunjukkan bahwa kita bisa bekerja sama atau tidak dengan teman-teman, kita bisa bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan atau tidak. Jadi ketika kita kerja sama-sama dengan teman, sebuah pekerjaan yang berat itu pasti akan rasanya ringan. Tetapi kalau ketika mudah meninggalkan teman-teman sendiri yang bekerja, pasti mereka akan merasa pekerjaan itu berat, mereka akan mengeluh karena mereka merasa bahwa mudah tidak memiliki rasa memiliki rasa kerjasama dengan mereka. Mungkin mudah maunya kerjanya sendiri-sendiri, tetapi itu hal yang semacam itu perlu kita hilangkan. Baik, kira-kira kedepannya mudah bisa melaksanakan tugas atau tidak yang diberikan, bisa, harus siap. Jadi kedepannya supaya mudah jangan dipanggil oleh Pak Guru lagi, kira-kira apa yang mudah lakukan? Harus melaksanakan itu. Jadi kedepannya itu bukan hanya tiket saja, tetapi tugas yang lain juga, misalnya kerja PR ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran, itu harus diselesaikan. Tugas itu dalam bentuk apa saja, baik itu yang diselesaikan di sekolah, ya silakan. Kalau tidak bisa diselesaikan di sekolah, bisa bawa pulang dan selesaikan di rumah. Jadi maksud Pak Guru mengambil juga itu maksud seperti itu saja. Juga tadi sudah tahu, kebetulan kita tahu apa kesalahan juga, dan juga sendiri juga bisa memberikan solusi sendiri. Jadi hanya itu saja yang kita ingin sampaikan. Kedepannya harus kembali ke sana teman-teman, sampaikan kepada teman-teman bahwa yang kemarin juga lakukan itu keliru, kita minta maaf karena kemarin ketika muda
tidak kerja tugas itu, tidak kerja sipil itu juga telah memperjuangkan hak teman-teman. Minta maaf lalu kembali bergabung dengan teman-teman. Jadi hanya itu saja. Terima kasih Yuda, selamat pagi dan silakan kembali ke kelas. Perasaan saya ketika melaksanakan praktik segitiga restitusi, saya merasa senang karena masalah yang saya hadapi, saya sendiri bisa menemukan solusinya dan dapat kembali menjadi pribadi yang lebih baik sesuai harapan Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Perasaan saya ketika melaksanakan praktik segitiga restitusi, saya merasa senang karena meskipun masalah saya sudah berulang kali, namun Bapak Guru menyelesaikan dengan kepala dingin dan tidak melalui tindakan kekerasan. Terima kasih.